Saudara-saudara, hari ini kita masih beribadah daring bersama jemaat-jemaat di lingkup GKI Klasi Solo. Kita bersyukur bahwa Allah senantiasa memelihara hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia hadir, menyertai, dan membarui hidup kita. Mari kita sambut ibadah ini dengan menyanyikan Berhimpun Semua. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, tidak jarang kita mengalami situasi yang tidak baik-baik saja. Hal tersebut membuat kita murung, sedih, kecewa, dan mungkin merasa berjalan sendirian. Tak mampu memahami cerita hidup, tak mampu berjalan dengan keyakinan. Semua menjadi mungkin untuk dirasakan di tengah situasi saat ini. Ibadah hari ini mengajak kita untuk terus dibarui oleh firman Tuhan Yesus. Dibarui untuk memahami cerita hidup melalui pikiran, perasaan, dan keyakinan. Hidup yang tidak baik-baik saja ini tetap dijalani dengan keyakinan bahwa Tuhan berjalan bersama kita. Yesus adalah kawan sejati, sehingga kita dapat melihat dan mengupayakan hal baik bagi diri sendiri pun bagi orang lain.
padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berenang. Bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa. Pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada tandanya. Ia tahu kelemahanmu, Yesus mau menolong kita. Naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang. Yesus kawan yang gagal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan dan memohon kasih kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari kelemahan kami. Mungkin kami lelah, kami lesu, kami tidak baik-baik saja. Namun saat ini, dalam kesadaran akan kelemahan ini, kami memohon kekuatan-Mu ya Tuhan. Berjalan dan melangkahlah bersama kami. Pun jika kami tak kuat lagi, beristirahatlah bersama kami. Hanya kasih-Mu yang mampu menolong kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Dan yang berharap
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dalam Yesaya 58 ayat yang ke-8. Pada waktu itulah terangmu akan merakas seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagimu. Salam damai bagimu juga. Yesuslah sumber hidup, haleluya, haleluya. Yesuslah sumber hidup, haleluya, haleluya. Engkaulah jalan dan hidup, menyangkau kebenaran, hanya di dalam salibmu kami kan bangkit mulia. Yesuslah sumber hidup, haleluya, haleluya. Yesuslah sumber hidup, haleluya, haleluya. Bertobatlah ya Roh Kudus dalam hatinya umatmu. Mampukan kami bersaksi, Yesuslah Juru Selamat. Yesuslah sumber hidup, haleluya, haleluya. 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 Padamkanlah peperangan, tanyakanlah ketakutan, bukakanlah hati kami untuk saling berbagi. Yesuslah sumber hidup, haleluya, haleluya. Yesuslah sumber hidup, haleluya, haleluya. Kita akan bersama-sama menyambut firman Tuhan, oleh karena itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Sang Firman yang hidup, saat ini kami bersama-sama hendak disapa oleh firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan mengartikan kepada kami firman-Mu yang ilahi, supaya daripadanya kami bersama-sama terus diperbaharui di dalam kehidupan kami, terutama di tengah berbagai situasi yang harus kami hadapi. Firman-Mu menyapa, memberikan penghiburan, kekuatan, dan pembaharuan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut firman-Mu yang kudus. Amin. Kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai yang ke-35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem.
Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, menaruh di dalam hati dan melakukannya. Haleluya.
Buka mataku melihatmu Yesus. Ku ingin dekatmu menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengarmu. Oh, buka mataku melihatmu Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi sulit seringkali membuat seseorang merasa tidak baik-baik saja. Peristiwa itu bisa saja membuat seseorang menjadi murung, sedih, kecewa, dan ingin mundur dari semua hal. Seolah tidak ada lagi harapan, hanya sisa-sisa kenangan dan itu pun tak mampu untuk melangkah maju. Mungkin seperti itulah yang dirasakan oleh kedua orang murid pasca kematian Tuhan Yesus. Ketika mereka berjalan ke Emmaus. Tuhan Yesus lalu menjumpai mereka, menemani dalam perjalanan mereka. Sayangnya mereka tidak mengenali pribadi Tuhan Yesus. Injil Lukas mencatat bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada penafsir yang mengatakan bahwa waktu itu sore hari. Jadi mereka samar-samar untuk melihat pribadi Tuhan Yesus. Yang lain juga mengatakan bahwa ini pribadi Yesus yang lain. Dengan tubuh kebangkitan yang tidak dikenali. Tapi saudara, menurut saya mungkin ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang sebenarnya ada di dalam diri para murid. Apa itu saudara? Sesuatu yang bisa menghalangi seseorang untuk melihat dengan baik bisa jadi karena ada kesedihan yang begitu mendalam. Ada kekecewaan. Dan karena itu seseorang tidak bisa fokus dengan apa yang dipandangnya. Di ayat yang ke-17b mencatat, maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. Artinya saudara, ini bisa berarti ada kesedihan atau kekecewaan. Apa yang terjadi ketika seseorang merasa sedih dan kecewa? Merasa bahwa kehidupannya sudah selesai, habis sudah, tamat sudah. Dan mungkin seperti itulah yang dirasakan oleh kedua murid ini. Tidak ada yang bisa dibuat apa-apa lagi. Di ayat yang ke-21 saudara dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Apa artinya? Mereka dulu pernah punya semangat yang meluap-luap. Pernah punya pengharapan dan optimisme yang besar kepada Tuhan Yesus. Tetapi sayangnya itu dahulu. Sekarang tidak. Harapan mereka sirna, lenyap. Semangat mereka pun pudar. Orang yang kami andalkan dulu ternyata mati. Dan ironisnya mati tanpa bisa berbuat apa-apa. Tidak melawan sedikit pun. Yesus mati, harapan pun juga ikut mati. Dan inilah saudara sebenarnya sesuatu yang menghalangi mata murid-murid. Sehingga sekalipun mereka disebut sebagai murid, orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, mencintai Yesus, selalu mempercakapkan Yesus dan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak dapat mengenali dirinya. Status mereka sebagai murid ikut kalah ketika mereka
terus berpikir bahwa seharusnya Yesus berkuasa, tidak perlu dihukum mati, bahkan mati dengan cara disalibkan yang begitu hina. Di hati mereka, di dalam pikiran mereka, Tuhan Yesus mati dan tak bisa ditemukan lagi. Yesus yang mereka idamkan adalah Yesus yang masih menurut harapan mereka, keinginan mereka. Bukan Yesus yang diberitakan oleh pribadi Yesus sendiri. Bukan Yesus yang sejati yang menyampaikan semua hal. Dari penderitaan, kematian hingga kebangkitannya. Mereka tidak cukup memahami dan mengenal karya dari Tuhan Yesus. Maka mari saudara kita bandingkan dengan murid-murid di zaman sekarang. Bisa jadi ada banyak orang Kristen yang demikian. Mengaku percaya, mengaku mencintai Yesus. Tetapi Yesus yang mati, yang masih dikubur dan tak ditemukan. Artinya apa saudara? Ada orang-orang Kristen yang setiap merayakan Paskah tidak ada perubahan di dalam kehidupannya. Tidak ada kebangkitan di dalam dirinya. Tidak pernah ada kemenangan di dalam hidupnya. Barangkali masih menjadi orang Kristen yang kecewa. Masih menjadi orang Kristen yang terus mengeluh dengan berbagai kesulitan-kesulitan hidup. Menjadi orang Kristen yang terus berputus asa. Masih menjadi orang Kristen yang penuh dengan kebencian dan dendam. Masih menjadi orang Kristen yang maunya Yesus seperti keinginan dirinya sendiri. Yang enak-enak saja. Tidak mau menderita dan disalibkan seperti Tuhan Yesus. Jika keberadaan kita masih demikian, maka sebenarnya belum sepenuhnya mengenali Yesus. Tapi tidak bagi orang Kristen yang setiap Paskah itu hidupnya berubah. Pikirannya, perasaannya, tindakannya seperti Kristus. Mungkin memang banyak situasi sulit. Tetapi tidak terus mengeluh dan bersungut-sungut. Tidak menjadi kecewa dan berputus asa. Tetapi tetap optimis. Meskipun kesusahan itu terus datang dan penderitaan melanda dirinya. Ia tetap menjadi orang Kristen yang belajar untuk bersemangat. Memakai energinya untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Ia menjadi orang Kristen yang welas asih, cinta damai. Tidak membalas kejahatan yang menimpa dirinya. Tapi terus belajar mengampuni. Orang Kristen yang demikian adalah orang yang menyembah Yesus yang sejati. Yesus yang sudah bangkit dan menang. Memenangkan setiap hati kita. Saudara-saudara, lihatlah dan kenalilah Tuhan Yesus yang mau berjalan bersama dengan dua murid tadi. Pun mau berjalan bersama dengan kita. Meski ada kekecewaan, ada kehilangan harapan. Tapi ternyata Tuhan Yesus terus mau mendampingi, menemani dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus mau memberikan informasi yang jelas, mengkritisi pemahaman yang keliru, bahkan saudara memberi ruang pada mereka yang belum percaya. Dua orang murid ini bersama dengan murid-murid yang lain telah mendengarkan berita kebangkitan yang pertama dari para perempuan. Mereka melihat bahwa kubur sudah kosong dan mereka dihampiri oleh malaikat-malaikat. Tetapi mereka tidak cukup percaya. Meskipun demikian,
Tuhan Yesus tetap menghampiri mereka yang tidak sempurna dalam pengenalan. Dan Yesus menjadi kawan sejati yang menemani di dalam kehidupan kita, dalam susah, gumul dan juang kita. Saudara, di tengah masa pandemi COVID-19 ini, kita merasakan ada berbagai situasi yang buruk. Semua mengalami dampak dan harus hidup dalam berbagai keterbatasan. Situasi yang kita rasakan menjadi tidak baik-baik saja. Mungkin pun ada kesedihan, kecemasan, kekecewaan, dan kesedihan. Tetapi maukah kita untuk belajar melihat masih ada harapan yang baik di tengah situasi ini. Dan karenanya kita dikuatkan menjalani berbagai kehidupan ini. Saudara, saya beberapa waktu yang lalu melihat sebuah video di Eropa. Ada seorang supir taksi yang selalu berani menghantarkan seorang pasien COVID-19 ke rumah sakit dan tidak pernah mau menerima bayaran. Ternyata kejadian itu berulang-ulang. Setiap ada pasien COVID yang ia hantarkan, ia tidak pernah mau menerima bayaran sebagai wujud solidaritasnya. Lalu para petugas medis di rumah sakit itu mengetahui apa yang dilakukan supir taksi tersebut. Ketika supir taksi memasuki rumah sakit, sontak semua petugas medis memberikan apresiasi yang besar. Mereka bertepuk tangan menyambut supir taksi yang memberikan kebaikan. Lalu mereka memberikan sejumlah uang hasil sumbangan para petugas medis dan diberikan kepada supir taksi ini. Ia merasakan sukacita, semuanya pun merasakan hal yang sama. Saya merasakan bahwa supir taksi ini pun telah memberikan sebuah harapan yang baik di tengah situasi yang sulit. Lalu saudara, beberapa waktu yang kemarin ada seorang anak SMP WA saya dan menyampaikan, "Pak, saya mau memberikan bantuan ke DKP untuk penanganan COVID-19. Lalu saya menerima bukti transfer dari anak tersebut. Beberapa waktu kemudian saya tahu bahwa anak tersebut hari itu ternyata berulang tahun yang ke-13. Dana yang seharusnya untuk merayakan ulang tahunnya, barangkali beli kue ulang tahun, beli kado, ternyata ia berikan untuk membantu pengadaan APD di rumah sakit dan tenaga medis. Apa yang dilakukan anak tersebut adalah harapan yang baik di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Dan saya percaya selalu ada keadaan dan tindakan-tindakan yang baik yang masih terjadi. Kita percaya di sana Allah hadir dan mewujud dalam berbagai kebaikan demi kebaikan. Dan saya pun percaya melalui saudara pun ada kebaikan yang boleh terjadi di tengah situasi ini. Lalu bagaimana jika kita belum mampu mengenali kehadiran Tuhan? Meski demikian, percayalah Tuhan tetap akan berjalan bersama dengan saudara. Yakinlah suatu saat hati kita akan berkobar-kobar dalam sukacita karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, berjalan bersama kita. Teruslah mengenali kehadiran Allah atau saudara menjadi perwujudan kehadiran Allah. Saudara menjadi seperti Yesus, sang kawan yang sejati bagi orang-orang yang membutuhkan
pertolongan. Buatlah Yesus dikenali dan dirasakan kasih-Nya melalui kebaikan saudara, kepedulian saudara, semangat berbagi, mendukung dalam doa untuk terjadinya pemulihan ini. Dan kiranya ini menjadi harapan-harapan yang baik di tengah pandemi COVID-19. Sehingga setiap orang boleh merasakan kehadiran dan kasih Allah melalui saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Tuhan yang mengasihi kami bersyukur Engkau terus menjadi kawan yang sejati di tengah berbagai situasi yang harus kami hadapi saat ini. Engkau berkenan menemani dan berjalan kami di tengah berbagai persoalan dan masalah kehidupan kami. Saat ini kami bersama-sama berdoa di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami berbagai dampak akibat pandemi COVID-19 ini. Kiranya mereka boleh mendapatkan pertolongan serta merasakan kehadiran Tuhan. Biarlah setiap kami pun boleh bersama-sama memberikan diri, berpartisipasi untuk berbagi, untuk memberikan pemulihan. Kami berdoa bagi pemerintahan kami yang terus berupaya untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang menolong. Juga kami berdoa bagi para tenaga medis yang terus berjuang merawat pasien. Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi mereka. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat di lingkup GKI Klasis Solo. Setiap kami yang terus berupaya bekerja sama baik dalam ibadah daring maupun dalam gerakan kemanusiaan. Bagi lingkup kami masing-masing, biarlah Tuhan juga yang menolong kami. Kami menyadari betapa keterbatasan dan ketidaksempurnaan kami sebagai manusia. Dan kami memohon hanya kepada Tuhan sajalah. Engkau yang memulihkan dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan penuh sukacita, mari kita mengucap syukur melalui persembahan sesuai tata cara jemaat masing-masing. Persembahan kita dasari dari Mazmur 96 ayat ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas penyertaan yang Engkau berikan, atas berkat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan ini, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dalam segala keadaan kami belajar mengarahkan hati kepadanya. Tuhan berjalan bersamamu. Kami merasakan kasih dan penyertaannya, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat Allah turun atas kita semua, bangsa kita, serta bumi yang disayangi Allah. Kiranya Allah mengaruniakan hikmat untuk menerjemahkan kasih ke dalam tindakan, membawa sukacita di tengah dunia yang murung, menjadikan tangis sebagai bentuk solidaritas bagi mereka yang menderita. Kiranya bela rasa Kristus merangkulmu, baik di saat suka maupun duka, tenang maupun gelap, hidup maupun mati. Kiranya Roh Kudus menuntunmu ketika berpikir, merasa, dan bersikap, sehingga engkau tetap teguh. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, besertamu selalu.